Rabbi, katakanlah ruh itu urusan Allah. Engkau takkan ngerti. Ya, sampai hari ini sehebat manapun ahli ilmuwan, orang belum mampu memberi jawaban tentang ruh. Tapi tidak ada orang mengatakan ruh tidak ada. Sebab buktinya bila ruh pergi, kita jam semua, mata buta, telinga pekak, tubuh mati kaku. Ketika ruh masuk, akan hiduplah bayi dalam kandungan dan akan menempuh hidup. Mana dia pergi? Allah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dari Allah kepada Allah dia kembali. Apa dia sebenarnya? Ya, dia ruh. Dia ruh. Bahasa lain tidak ada. Dia bukan hantu, dia bukan jin. Hantu saudaranya jin. Jin jadi daripada api. Malaikat dia jadi daripada cahaya. Ruh min amri Rabbi, daripada urusan Tuhanku. Allah beri jawapan kepada kita kalau ditanya orang, ruh itu apa? Daripada urusan Tuhanku. Engkau tak akan ngerti, engkau tak akan ngerti. Ya, kalau ruh saja kita tak ngerti yang dicipta oleh Allah, bagaimana Allahnya? Lebih tak ngerti lagi. Sebab itu kita dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Fikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan fikir tentang zatnya. Jangan cuba-cuba tanya tentang Allah itu bagaimana, zatnya bagaimana. Jangan tanya. Ruh saja kita tak mampu fikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah hamba Allah yang kenal Allah, memikir tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, mengkagumi Allah, dan dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Apakah yang dimaksudkan dengan tauhid asma was sifat? Allah itu punya nama dan punya sifat. Ada 99. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha. Kita hafal, banyak yang kita dah hafal kan? Ada orang tanya, Ustaz, buat apa banyak-banyak sangat nama Allah ni? Cukuplah Allah satu aja. Dia pun satu. Yang di-Pertuan Agong je panjang, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apa Said Sirajuddin, ya, Said Sirajuddin. Jamalul Lail ibni lagi. Yang di-Pertuan Agong. Raja Malaysia, raja seluruh dunia, lebih panjang lagi namanya, lebih banyak lagi namanya. Kemudian buat apa banyak-banyak nama ni? Ya, kalau di negara kita ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Pelajaran, ada macam-macam kementerian. Nama Allah itu nama kementeriannya. Apabila kita ada keperluan, mintalah kepada kementerian Allah ini. Sebab itu Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'ulah. Bagi Allah ada nama yang baik, berdoalah dengan nama itu. Mintalah ke situ. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, saya dah lama doa macam-macam, saya minta apa pun tak dapat ni. Ya, salah alamat. Berurusan nak jadi guru, minta di Kementerian Pertahanan, mana dapat. Nak belah lembu, kerana buatlah menggembar-gembur pertanian sekarang kan, bajet pertanian besar, dia minta di Kementerian Buruh, mana dapat. Minta di kementeriannya. Di sini yang kadang-kadang menjadi kekeliruan, doa tidak kabul karena salah alamat. Luruskan, cari, baca dalam Asmaul Husna, lihat alamat yang tepat, minta di sana, fad'ulah, Allah akan kabulkan doa kita. Kita manusia banyak yang kita perlukan, banyak hajat yang kita sangat perlukan. Hajat itu ada yang berhubung dengan benda lahir yang kita perlukan, rumah, tempat tinggal, sara hidup dan sebagainya. Ada yang rohaniah, soal akhlak, soal ketenangan dan sebagainya. Banyak yang kita minta, banyak juga yang tidak kabul. Orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa ini tak kabul-kabul ni? Doa, saya dah macam doa, dah minta tolong orang lain, doa lagi. Ada yang Allah lihat hambanya berdoa, Allah beritahu malaikat, pergi dengar doanya, tapi jangan bagi pada dia. Tolong baca dalam kitab Alam Malaikat yang ditulis oleh
Jalaluddin As-Sayuti. Saya lihat dalam kitab itu sebuah penerangan yang jelas. Malaikat disuruh Allah, pergi dengar doa itu, tapi jangan bagi apa-apa yang dia minta. Malaikat tanya, ya Allah, kesian aku lihat orang ni, dah minta menangis. Ya, kalau kau bagi kafir dia nanti. Kalau kau bagi kafir dia nanti. Kalau bagi durhaka dia. Jangan bagi. Bila mau dibagi? Nanti di akhirat. Ditangguh dulu. Jadi kalau yang tak diberi, jangan kecewa. Allah lebih tahu. Kalau diberi, jangan bangga. Ujian. Sebab tidak banyak orang yang sanggup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, tauhid ada 3 Tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang secara fitrah ada pada semua manusia. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu tauhidnya orang yang beriman, yang percaya kepada Allah yang laisa kamitslihi syai' dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, tauhid asma' wa sifat. Allah yang kita sembah itu punya nama dan punya sifat. Dan Allah lah yang lebih kenal tentang dia sendiri. Ingat Allah yang lebih kenal tentang dirinya sendiri. Apapun yang kita pelajari tentang Allah, kita hanya tahu, tapi Allah lah yang lebih tahu akan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mengaku dia lebih kenal Allah, ya kita ucap terima kasihlah kalau dia benar kenal Allah. Tapi katakanlah bahwasanya yang lebih kenal akan Allah ialah Allah sendiri. Yang lebih kenal akan Rasul sendiri. Oleh karena Allah yang lebih kenal akan dirinya, maka dia memperkenalkan dirinya kepada kita dalam hal-hal tertentu yang sesuai dengan apa yang kita mampu kenal saja. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita dalam hal yang kita mampu kenal saja. Kita tak mungkin kenal Allah dalam semua sisi. Dengan Perdana Menteri Abdullah Badawi pun kita tak kenal semua sisi. Oh, banyak dulu orang tak tahu Pak Lah tu tahu cakap Arab. Tiba-tiba naik jadi Perdana Menteri, jadi imam. Ya saya tahu karena saya biasa dengan dia lama. Tuk saya dengan tuk dia sama di Mekah dulu. Pak saudara saya dengan bapak dia sama-sama di Mekah main bola. Tim bola di Mekah pertama dia orang lah buat. Waktu Pak Lah dah dibuang, tak duduk di kabinet, malam-malam saya pergi ke rumah dia pukul 1, 2, 3 pagi. Ya saya kenal. Cakap Arabnya bagus. Jadi Pak Lah saja banyak orang tak kenal. Apalagi orang-orang besar yang lain, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi kita tidak kenal. Tapi Allah itu menerima kelemahan kita. Wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Allah terima apa adanya. Cukuplah, kalau tak boleh faham juga ucaplah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebab itu Rasul berkata, asalkan mengucap la ilaha illallah ada jaminan syurga. Kalau orang mati, man mata, siapa yang mati atas kalimat la ilaha illallah, syurga. Walaupun neraka dulu kan, neraka dulu. Kalau maksiat banyak, neraka dulu. Tapi ada harapan masuk syurga. Kenapa? Allah tahu kelemahan kita. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di semua permulaan surah Al-Quran dia istiharkan, aku yang paling penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang zat wajibal wujud, yang menguasai kerjaan langit dan bumi, bahwasanya aku itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kata Allah. Tapi kadang-kadang kalau kita susah sikit, Tuhan dah tak peduli kat aku ni, bagaimana Tuhan ni? Banyak orang yang bersikap demikian. Dia mengeluh, dia menyesali takdir kadang-kadang. Apa Tuhan buat begini? Kenapa jadi aku susah? Kenapa jadi aku malang? Sebenarnya Tuhan tahu apa yang dia buat. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dia mau buat. Sebab dia sudah punya planning. Dia sudah punya kitab. Ini akan dilahir tanggal ini, ini akan mati tanggal ini akan dapat rezeki ini akan duduk di sini. Semua sudah punya kitab. Tapi kita disuruh berusaha untuk diberi pahala. Allah tidak mau kita hanya berdiam diri, berusaha untuk diberi pahala. Namun program Allah juga akan terjadi.
Maulah apa yang kamu mau, namun apa yang aku mau juga yang akan terjadi, kata Allah.